Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah tenang, Priscilia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Tuan Dimas padanya hari ini. Siapa orang tua kandungnya? Mengapa mereka meninggalkannya? Selama bertahun-tahun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin memikirkannya, tetapi kadang-kadang dia masih akan melakukannya. Mungkin mereka tidak benar-benar ingin meninggalkannya. Mungkin mereka memiliki bagian dari rasa sakit. Tetapi alasan apa yang menyebabkan seseorang menelantarkan anak mereka? Menurut pendapat Priscilia, hanya kematian yang bisa membuat orang tua menelantarkan anaknya. Mungkinkah orang tuanya telah meninggalkan dunia ini dan tidak bisa merawatnya lagi? Dia diadopsi oleh keluarga Sanjaya ketika dia masih sangat kecil, jadi dia tidak ingat masa lalunya. Dia tidak tahu seperti apa rupa orang tuanya, apa yang mereka lakukan, atau mengapa mereka meninggalkannya. Keluarga Sanjaya membesarkannya dan mencintainya. Dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Sanjaya, jadi dia seharusnya secara alami mencintai semua orang di keluarga Sanjaya, dan berhenti memikirkan orang tua kandungnya. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tuan Dimas hari ini, dia sedikit terpengaruh. Bagaimanapun, Priscilia adalah manusia, dan dia ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Namun, setelah dipikir-pikir, baik kakeknya maupun orang tuanya tidak pernah menyebutkan tentang orang tua kandungnya sebelumnya. Itu mungkin bukan topik yang bagus. Priscilia sebaiknya tidak jatuh ke dalam perangkap pria itu. Dia seharusnya tidak memikirkan orang tua kandungnya. Lebih penting memikirkan cara untuk mengejar Agam. Putri Bramasta tidak menyangka bahwa putri kecil akan menerimanya sebagai ibunya begitu cepat. Dia merasakan kehangatan dan kepuasan yang tak terlukiskan. Di malam hari, Randy dan Putri Bramasta menemani putri kecil tidur. Ketika dia membuka matanya di pagi hari, dia akan melihat putri kecil di sampingnya, dan Randy sedang membaca koran di dekat jendela. Ketika Putri Bramasta bangun, dia akan selalu memberinya senyum manis. Hal ini berlangsung selama berhari-hari. Meskipun itu adalah kehidupan yang sederhana, itu sangat damai. Selama beberapa hari berikutnya, Putri Bramasta berhasil mengingat banyak hal di masa lalunya. Misalnya, dia ingat Lily dan bagaimana mereka pergi ke sekolah bersama. Dia juga ingat pengkhianatan Andi Andrean dan Citra, dan kemudian dia datang ke Jakarta bersama Lily. Namun, dia masih tidak dapat mengingat sesuatu yang konkret tentang apa yang terjadi setelah mereka datang ke kota Jakarta. Akan ada beberapa potongan atau kilasan ingatannya, tapi itu saja. Mungkin alasan mengapa dia tidak bisa mengingatnya adalah karena Randy telah memberitahunya terlalu banyak, dan apa yang dia katakan telah menyatu dengan ingatannya. Dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan ingatannya dan mana yang merupakan informasi yang dia dengar dari orang lain. Memikirkan hal ini, Putri Bramasta menghela nafas dalam diam. Baik Randy maupun putri kecil tidak ada di rumah. Dia akan selalu bosan di rumah selama ini. Setiap kali dia bosan, satu-satunya pilihannya adalah duduk di ruang tamu dan melukis. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memainkan imajinasinya dan melukis dirinya sendiri. Sejak dia tahu bahwa dia adalah istri Randy dan mama putri kecil, Putri Bramasta mulai mendesain jas dan gaun yang serasi untuk mereka bertiga. Randy mengatakan bahwa mereka belum pernah menikah sebelumnya. Dia mengatakan mereka bisa mengadakan pernikahan setelah dia mendapatkan kembali ingatannya atau kapanpun dia mau. Meski Randy memang suaminya, Putri Bramasta ingin mendapatkan kembali ingatannya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.
pernikahan begitu sakral dan romantis sehingga dia tidak ingin pernikahannya dilakukan ketika ingatannya masih belum lengkap. Dia ingin menunggu sampai dia mengingat masa lalunya dengan Randy. Selain itu, dia harus mendesain pakaian mereka sebelum merencanakan pernikahan. Tepat ketika Putri Bramasta tenggelam dalam pikirannya, pengurus rumah tangga mengetuk pintunya. "Nona Putri, Tuan Tua ada di sini. Dia ingin berbicara dengan Anda di ruang tamu." "Tuan Tua?" Putri Bramasta berpikir sejenak dan kemudian bertanya, "Kakeknya Kevin?" "Ya, itu dia," jawab Sartika dengan hormat. Randy telah menyebutkan kakeknya sebelumnya, tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Dia hanya tahu bahwa dia adalah kakeknya, orang yang memberi Randy Gucci ketika Randy kembali dari perjalanan bisnisnya. Dia masih hidup. Dari mana Tuan Tua Sanjaya mendapatkan Gucci dan abunya? Jelas ada sesuatu yang aneh tentang ini penting, tapi Putri Bramasta belum mendapatkan kembali ingatannya tentang masa lalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dalam ingatan Putri Bramasta saat ini, tidak ada orang seperti Tuan Tua. Ketika dia mendengar bahwa dia sedang mencarinya, dia secara naluriah ingin menolaknya. Namun, dia adalah tetua di keluarga. Jadi dia tidak punya alasan untuk menolaknya jika dia ingin melihatnya. Putri Bramasta mengangguk. "Aku akan berkemas dan segera pergi." "Oke." Setelah menerima pesan, Sartika meninggalkan ruangan. Sejak saat Randy mengumpulkan semua pembantu di rumah dan memberi mereka peringatan, semua orang memperlakukan Putri Bramasta dengan sangat hormat. Tidak ada yang mengabaikan atau menentangnya. Sartika bahkan menganggap Putri Bramasta sebagai nyonya rumah. Dia memperlakukannya sebaik dia memperlakukan Randy. Putri hanya membersihkan diri dan bergegas ke ruang tamu secepat mungkin. Ketika dia memasuki ruang tamu, dia melihat Tuan Tua Sanjaya duduk di sofa di ruang tamu dan berbicara dengan asistennya dengan suara rendah. Mereka memunggungi gerbang, jadi mereka tidak melihat Putri datang. Dia hanya bisa melihat punggung mereka dan bukan wajah mereka. Putri berdiri di pintu dan tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Setelah beberapa saat, dia melangkah ke arah mereka lagi. Mendengar langkah kakinya, asisten Hart berbalik dan menatap Putri. Putri berhasil melihat wajahnya dengan jelas, termasuk tatapan dinginnya. Melihat wajah ini tiba-tiba membuat Putri merasa seperti disambar petir. Gambar angin puyuh muncul di benaknya. Itu dia. Itu dia. Itu adalah pria ini. Itu adalah wajah ini. Dia telah menghantui mimpinya berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Dalam mimpinya, dia selalu tersenyum dingin. Dia menikamnya dengan jarum besar dan menyuntikkan bahan kimia yang tidak diketahui ke dalam tubuhnya. Melihat wajah ini yang muncul dalam mimpinya berkali-kali, Putri merasa seperti dia telah jatuh ke dalam mimpi buruknya yang tak ada habisnya lagi. Pusaran air gelap hendak menelannya. "Tidak, jangan datang. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi!" Putri berteriak sambil menutup telinganya. Dia lupa di mana dia berada. Secara naluriah, dia berbalik dan ingin lari, tetapi segera diblokir oleh asisten Hart. Dia masih tersenyum dan berkata, "Nyonya muda, saya tidak berharap melihat Anda lagi." "Tidak, jangan sakiti anakku." Pada saat ini, Putri tampaknya telah kembali ke hari itu 3 tahun lalu ketika dia dikurung di dalam mobil. Dia menangis untuk hidupnya tetapi tidak berhasil. Bahkan Randy terlalu jauh untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pria di depannya memerintahkan seseorang untuk menyuntikkan bahan kimia ke dalam dirinya. Dia juga mendengar pria ini memanggil Tuan Tua Sanjaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika dia sadar kembali, dia terbaring di meja operasi yang dingin dan berdarah. Dia menyaksikan dokter memotong perutnya dan menyaksikan mereka mengeluarkan putri kecil dari perutnya. Putri Bramasta mendengar tangisan anaknya dan ingin memeluk anaknya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa tak berdaya melihat anaknya dibawa pergi oleh mereka.
Samar-samar dia mendengar mereka mengatakan bahwa ibu anak itu telah meninggal. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Tuan Tua Sanjaya tidak hanya ingin dia meninggalkan Randy, tapi kakek Sanjaya juga ingin dia mati. Kemudian, dokter membantunya menjahit lukanya, dan asisten Tuan Tua membawa beberapa orang untuk menyuntikkan lebih banyak bahan kimia ke dalam dirinya. Dia kehilangan kesadarannya setelah itu. Ketika dia bangun lagi, dia sudah terbaring di sebuah rumah sakit di Korea. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.